Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman petani cabai Indonesia. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia, amin. Masih di metodenya Mas Udin. Terima kasih buat Mas Udin, Prof Cabai dari Temanggung. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan serta dilancarkan dalam segala hal urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas apa saja yang dibutuhkan tanaman cabai ini sehingga tanaman cabai ini mau memunculkan bunga yang sangat banyak sekali dan buah yang lumayan lebat, teman-teman. Nah, cabai ini sekarang udah memasuki usia di 75 HST dan mungkin sebentar lagi cabai ini akan bisa dipanen, teman-teman. Nah, sampai 78 HST ini pastinya banyak sekali hal-hal yang sudah saya lewati untuk membuat tanaman cabai ini menjadi subur, rimbun, kemudian memunculkan bunga-bunga yang banyak sekali dan memunculkan buah-buah yang sehat dan bagus, teman-teman. Sebelumnya saya jujur, saya adalah petani cabai pemula dan saya menggunakan metodenya Mas Udin ini yang full 100% baru ini, teman-teman. Saya jujur aja dan saya memang sangat puas sekali dengan keadaan tanaman cabai saat ini yang saya tanam menggunakan metodenya Mas Udin. Mungkin teman-teman yang udah sering nonton video saya, teman-teman udah tahu kalau saya memang mempunyai keinginan yang sangat-sangat tinggi sekali untuk gimana caranya tanaman cabai saya ini tidak kalah bagusnya dengan tanaman-tanaman yang berada di lereng Merapi atau tanah berpasir, teman-teman. Dan tanah ini adalah tanah liat yang hanya saya kasih kapur dolomit aja, teman-teman. Jadi di bedengan tanaman cabai ini saya tidak menggunakan pupuk dasar kimia maupun pupuk dasar organik, teman-teman. Bahkan sampai detailnya saya mencatat, teman-teman, apa saja yang dilakukan oleh Mas Udin. Di buku saya tulis, saya catat, dan ketika saya lupa pastinya saya bisa membaca lagi cara pemupukan, cara penyepraian maupun pengocoran-pengocoran yang dianjurkan oleh Mas Udin dan bahan-bahan apa saja yang diperlukan oleh tanaman cabai saya pahami, dan alhamdulillah sekarang saya sedikit paham, teman-teman, dan sekarang saya bisa lebih paham lagi, lebih jeli lagi, lebih teliti untuk memahami apa saja yang sebetulnya diperlukan oleh tanaman cabai itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi sedikit saya jelaskan di sini, teman-teman. Jadi sebelum tanam memang saya mengocor 3 unsur, yaitu ada asam humat, trichoderma, dan silika karbon ke lubang-lubang tanam tanaman cabai ini atau ke lubang-lubang tanam bedengan lubang mulsa di bedengan ini. Kemudian selang 1 hari saya baru menanam tanaman cabai ini, dan teman-teman bisa lihat di video penanamannya kalau cabai yang saya tanam ini dulunya itu sangat jelek sekali, teman-teman. Udah bisa dibilang udah bibit yang tua karena berumur 2 bulan di dalam persemaian. Setelah itu, setelah 5 HST saya kocor lagi dengan asam amino, asam humat, dan fosfat, teman-teman. Kemudian di 10 HST, 15 HST, dan 20 HST. Dan untuk penyepraiannya, teman-teman, saya tidak pernah meninggalkan yang namanya asam amino. Jadi asam amino itu sangat diperlukan untuk sebetulnya untuk segala jenis tanaman, tapi kalau kita gunakan untuk tanaman cabai, tanaman bisa sangat subur sekali, sangat sehat, dan seperti manusia, teman-teman. Kalau manusia itu sehat, mempunyai imun kuat, pastinya serangan-serangan penyakit itu tidak mudah masuk ke dalam diri kita. Begitupun tanaman, kalau tanaman itu mempunyai imun yang kuat, sehat, maka penyakit maupun patogen itu juga tidak mudah menyerang ke tanaman-tanaman kita, teman-teman. Nah, sekarang bisa dilihat di 75 HST ini tanaman ini memang
kelihatan sangat subur sekali. Memang kemarin ada sedikit serangan trip dan tungau, tapi alhamdulillah sampai saat ini bisa saya atasi, bisa terkendali. Dan memang banyak teman-teman kemarin yang nanya soal untuk pengocoran fungisida, karena pada awalnya lubang tanam itu dikocor dengan trichoderma. Apakah nanti kalau dikocor fungisida kimia trichodermanya tidak mati? Nah, ini sangat menarik teman-teman. Memang kalau logikanya ketika ada jamur di situ, jamur baik maupun jamur jahat, ketika kita kasih fungisida atau fungisida kimia itu pastinya akan mati teman-teman. Tapi analoginya kita bisa pahami kalau jamur trichoderma itu adalah jamur yang hidup dan pastinya bisa berkembang di dalam tanah, apalagi kita selalu memberikan nutrisi seperti asam humat, dan itu pastinya akan menyuburkan jamur-jamur itu sendiri dan pastinya akan merambah luas ke rongga-rongga tanah teman-teman. Dan memang kalau dikocor dengan fungisida seperti bahan aktif mangkosep maupun kabriotop, pastinya jamur seperti trichoderma ini akan mati teman-teman. Tapi yang mati hanya yang kena fungisida kimia saja. Jadi yang udah meluas, udah hidup, udah menempel di akar-akar cabai, pastinya itu tidak akan mati teman-teman. Nah, untuk efek dari pengocoran fungisida itu sendiri itu sangat bagus sekali, karena biasanya jamur atau busuk batang itu dimulai dari pangkal batang bawah teman-teman. Nah, jadi ketika pangkal batang bawah ini terkena jamur, nantinya pasti tanaman akan layu, kemudian jamur akan meluas ke atas dan bisa dilihat dengan kasat mata yang berwarna hitam-hitam itu teman-teman. Tapi karena metodenya Mas Udin ini kita dianjurkan untuk mengocor fungisida meskipun ada resikonya, yaitu seperti membunuh jamur trichoderma atau fungisida organik, tapi itu bisa menyelamatkan pangkal-pangkal batang tanaman cabai itu sendiri teman-teman. Biasanya cabai yang gemuk atau cabai yang sangat subur sekali itu di pangkal batang itu biasanya mudah pecah atau kelihatan meletek teman-teman. Nah, itulah biasanya yang sering digunakan atau yang bisa dibuat maksudnya yang bisa dibuat masuknya jamur-jamur tersebut untuk menyerang sel-sel batang, kemudian batang tanaman cabai akan busuk teman-teman. Nah, sebetulnya menanam cabai kalau kita paham itu ternyata sangat mudah sekali teman-teman, karena sekarang kita tahu kalau tanaman cabai itu ternyata membutuhkan unsur fosfat yang sangat banyak, bukan nitrogen teman-teman. Nah, jadi banyak yang salah persepsi tentang unsur-unsur yang dibutuhkan cabai. Ternyata banyak petani-petani pemula yang menggunakan unsur nitrogen untuk memupuk maupun untuk penyepraian. Nah, jadi itu memang kalau kita memberi nitrogen yang banyak pada tanaman cabai, itu memang tanaman cabai akan cepat subur, akan cepat tinggi teman-teman. Tetapi resikonya sangat besar sekali. Nah, setelah kita pahami metodenya Mas Udin ini, ternyata nitrogen itu adalah makanan yang disukai oleh jamur. Jadi resikonya sangat tinggi sekali. Dan tanaman cabai yang kebanyakan nitrogen itu tanamannya itu rentan mudah terserang penyakit seperti jamur teman-teman. Jadi beda halnya dengan tanaman cabai yang kita kasih unsur fosfatnya, karena ketika kita kasih unsur fosfat, tanaman cabai itu memang untuk kesuburannya tidak sangat cepat, tapi di situ kita bisa mendapat akar yang kuat, yang banyak, kemudian batang yang keras, yang kokoh, dan daun-daun yang tebal teman-teman. Dan pastinya dengan akar, batang, daun yang kuat itu tidak memudahkan jamur-jamur ini untuk menyerang tanaman cabai teman-teman.
Nah, selanjutnya untuk pembuahan teman-teman. Jadi di umur menjelang memasuki masa generatif, yaitu tanaman cabai ini di umur 35 HST itu saya memberikan pupuk yang unsur kalium fosfatnya yang sangat tinggi sekali, seperti MKP, KNO, kemudian NPK, dan saya tambah lagi dengan asam humat teman-teman. Nah, itu sangat bagus sekali. Itu sekarang kita bisa lihat hasilnya kalau tanaman cabai ini bisa mengeluarkan bunga yang sangat banyak sekali, dan bunga-bunga ini tidak rontok karena unsur yang dibutuhkan oleh tanaman cabai ini tercukupi teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat cara pemupukan saya di 35 HST dan seterusnya. Di situ ada cara-cara saya membuat pupuknya atau mengaplikasikan pupuknya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Dan untuk penyepraian, karena nutrisi bawahnya saya sudah memakai kalium dan fosfat yang sangat tinggi sekali. Jadi untuk yang nutrisi atasnya saya memakai yang murah-murah aja teman-teman. Di metodenya Mas Udin ini kita tidak diwajibkan untuk memakai merek yang sama dengan beliau teman-teman. Yang dianjurkan hanya memakai bahan aktif apa saja, seperti unsur-unsur pupuk maupun insek maupun fungi teman-teman. Dan untuk interval yang dianjurkan oleh Mas Udin, untuk interval pengocoran fungisida itu direkomendasikan setiap 20 hari sekali teman-teman. Mungkin teman-teman di sini banyak yang sudah melihat video-videonya Mas Udin, dan di sini saya juga mencoba menjelaskan ke teman-teman semua. Ada memang sedikit tambahan maupun pengurangan yang saya lakukan dengan metodenya beliau, karena beliau juga merekomendasikan kita yang paling penting itu kita bisa memahami apa kira-kira yang dibutuhkan oleh tanaman kita sendiri teman-teman. Dan keuntungan memakai metodenya Mas Udin itu memang sangat banyak teman-teman. Salah satunya kita bisa irit untuk penyempraian fungisida, karena tanaman kita aman atau kuat terhadap serangan seperti bercak daun maupun busuk batang, busuk ranting, kemudian layu fusarium. Dan memang ada sebagian tanaman yang dulunya itu agak seperti mau layu teman-teman di tanaman saya. Ada beberapa pohon, tapi setelah saya kocor dengan fungisida, alhamdulillah tanaman-tanaman itu sedikit demi sedikit membaik dan akhirnya bisa sembuh teman-teman. Nah, mungkin itu dulu teman-teman sedikit penjelasan dari metodenya Mas Udin ini yang saya aplikasikan di tanaman saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu dengan video ini. Terima kasih. Biasakan teman-teman menonton sampai selesai biar tidak gagal paham. Dan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.